Dan pemirsa, untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia maksimal calon presiden 70 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kita akan membahasnya bersama akademisi hukum tata negara, Bapak Dr. Iskandar Muda SHMH dalam Dialog Nusantara Petang. Ya, sudah bersama kami di Nusantara Petang, Bapak Dr. Iskandar Muda SHMH. Kita panggil Abang Iskandar. Bang Iskandar, kembali lagi di studio Nusantara Petang. Terima kasih kehadirannya, Bang. Bang, menanggapi tadi beberapa jam lalu hasil putusan MK mengenai batas usia Abang, batas atas. Maksimal. Ya, maksimal 70 tahun. Bagaimana, Bang, putusannya? Oke, terima kasih Mbak Gita. Jadi saya dalam tema ini saya mencoba menggunakan sebuah terminologi hukum ya. Ada disebut plain meaning rule. Doktrin bahwa teks hukum itu harus jelas, tidak bisa ditafsirkan ganda. Jelas, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 garing PUU garis datar Romawi 21 garing 2023, komposisi hakim konstitusinya 7 banding 0 banding 1. 7 artinya pertimbangan hukum untuk putusan tersebut. 0 artinya tidak ada concurring opinion. 1 ada pendapat berbeda. Jadi kalau bisa dikatakan putusan ini beda betul. Ya. Beda betul. Beda betul. Pertemuan kemarin ada pembahasan beda tipis. Beda tipis. Ya, kenapa beda tipis? Karena bisa ditafsirkan ganda. Nah, kalau putusan ini ada doktrin sesuai doktrin bahwa teks hukum harus tidak bisa ditafsirkan ganda. Jadi ada 7 hakim ya setuju ya bahwa permohonannya tidak dapat diterima ya untuk ambang batas usia maksimal 70 tahun ya, pasal 169 huruf Q ya Undang-Undang Pemilu. Ada satu hakim lagi mempunyai pendapat berbeda, dalam hal ini Hartoyo. Jadi hakim konstitusi Hartoyo ini pendapat berbeda, dia berpendapat seharusnya para pemohon tidak mempunyai legal standing, tidak punya kedudukan hukum. Jadi jelas ya putusan ini mengartikan bahwa usia maksimal capres itu tidak berlaku. Ya, artinya permohonan tidak dapat diterima. Ya, plain meaning the rule. Doktrin bahwa teks hukum tidak bisa ditafsirkan ganda, harus jelas. Beda dengan yang kemarin, Betty. Iya, nah ini keputusan mengenai ambang batas bawah baru kemarin juga diputuskan. Ini sebenarnya saat ini batas atas maksimal. Nah, faktor apa saja sih, Bang, yang akhirnya putusan itu keluar pada hari ini? Oke, bagus ya. Jadi saya katakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah prospektif, berlaku surut ya. Sungguh-sungguh tidak ideal ya, tidak ideal jika putusan Mahkamah Konstitusi itu lebih dari tanggal 25. Iya, karena batas akhir pendaftaran ya, batas akhir. Sungguh-sungguh juga sangat disayangkan jika pendaftar yang ketiga ya, yang mungkin saja dan umurnya lebih dari 70 sudah daftar. Iya, nah, itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Nah, tapi berkaca dari putusan ini, saya katakan kemarin, idealnya memang putusan ini berlaku prospektif ya. Artinya jika memang di ambang batas dibatasi. Rupanya ini kan tidak dibatasi ya. Artinya boleh lebih dari 70 tahun gitu. Ya. Nah, Bang, kalau melihat dari pelaksanaan pemilu periode-periode sebelumnya, apakah gugatan-gugatan seperti ini ada juga tidak sih, Bang? Banyak ya. Jadi masalah pemilu itu banyak ya, bukan masalah calon presiden, usia bawah ya, pengalaman di kepala daerah atau maksimal. Dulu juga ada proses ya, dulu proses bilangan pembagi pemilih. Yang dulu kan saya katakan itu yang salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut. Pemilu sudah terjadi, disengketakan ke MK, akhirnya MK membuat norma bilangan pembagi pemilih. Itu yang bisa dikatakan sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut. Itu sudah saya teliti itu. Jadi. Oke, Abang melihat secara hukum terkait putusan MK kali ini bagaimana sih, Bang? Pas, menurut saya pas ya, karena apa ya? Jadi memperluang batas usia. Jadi begini Mbak Gita, saya pengajar mata kuliah Undang-Undang Jabatan Notaris di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi.
ada salah satu pasal di Undang-Undang Jabatan Notaris tentang batas usia pensiun notaris. Ya. Di Undang-Undang Jabatan Notaris itu dikatakan 65 pensiun jika memang berbadan sehat bisa diperpanjang 2 tahun. Dan itu diuji. Diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang notaris yang pensiun mengatakan, saya digaji, tidak digaji negara, saya membiayai diri sendiri, kok usia pensiun saya dibatasi. Ya, Nah, akhirnya permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Timbul pertanyaan saya sebagai akademisi kritis, lah bagaimana notaris yang berprestasi? Ya, banyak notaris yang menambah anggaran pendapatan daerah. Jadi bisa saja berkali-kali putusan Mahkamah Konstitusi sudah diuji, bisa diuji kembali dengan argumentasi konstitusional. Bisa saja nanti seorang notaris tersebut menguji dengan alasan saya punya prestasi. Ya. Kenapa saya cuma 65 plus 2? Bahkan bisa saja advokat tidak ada pensiun. Ya. Guru besar bisa 65 tambah 5 tahun tambah 5 tahun 75. Kalau disandingkan dengan capres yang memikirkan seluruh bangsa Indonesia 70 tahun cuma notaris, sekedar klien 65 plus 2. Nah, saya katakan tadi banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu diuji kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UUJN itu pasal 66, Mbak Gita pengen tahu, 4 kali diuji. 4 kali diuji. 4 kali diuji, artinya cuma dengan argumentasi berbeda dan para pihak berbeda. Artinya jangan berkeyakinan usia maksimal 70 tahun, pengalaman sebagai kepala daerah ini abadi, bisa dirubah. Nah, dengan adanya keputusan ini apakah akan ada lagi Pak nanti uji materi lagi dan juga argumentasi lagi mengenai putusan ini? Menurut pandangan Abang ya? Maksudnya putusan tersebut di bagaimana nantinya gitu ya. Contoh ya, kemarin saya katakan ada yang disebut istilah konstitusional dialog. Oke, yang putusan 102 tentang batas atas maksimal capres itu B2 ya, beda betul. Artinya 7.20 banding 1. Artinya beda betul. Kayak kemarin kan 3, 2, 3, 2, 4. Nah, tipis ya, beda tipis. Nah, saya katakan kemarin, dulu harus melakukan konstitusional dialog. Contohnya apa yang kemarin saya katakan? Bahwa 4 pilar MPR itu adalah inkonstitusional. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya masih ingat betul ketika unsur pimpinan MPR berdialog dengan Mahkamah Konstitusi. Sepertinya kalau tidak salah Prof. Hari Hidayat. Akhirnya berdasarkan hasil dialog konstitusional tersebut, silakan MPR tetap menjalankan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulangi kembali, RSBI itu inkonstitusional. Tapi karena adanya konstitusional dialog, ya, kalau tidak salah, Prof. Mahfud, suatu ketua MK yang memutuskan tersebut, dia berdialog dengan pimpinan Kementerian Pendidikan. Hasilnya rintisan sekolah berstandar nasional yang dikatakan nasional itu tidak diterapkan tahun anggaran ini. Biar anggaran terserap, oke, tetap dilakukan program perintisan sekolah berstandar nasional, tapi tahun depan tidak boleh. Nah, artinya apa? Kita bisa di sini, saya katakan kembali, para pihak yang terdampak dari putusan ini melakukan konstitusional dialog terkait terkait kepala daerah yang Betty kemarin 324 ya, konstitusional dialog siapa saja. Ada KPU di situ, ada DPR di situ, ada Mahkamah Konstitusi. Ini bagaimana putusan? Nah, menurut Abang dampaknya seperti apa nih dengan keputusan ini? Ya itu melakukan konstitusional dialog. Bagaimana itu kan kita sebagai rakyat jelas itu fungsi DPR apa, fungsi Mahkamah Konstitusi itu apa, fungsi KPU apa. Sudah kita dengar bahwa untuk merubah peraturan KPU yang memperbolehkan kepala daerah. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kan harus konsultasi dengan DPR. Nah, itu kan sebetulnya konstitusional dialog, tapi kan belum terjadi, Mbak Gita. 4 hari lagi sekarang udah 23, 2 hari, 25. Nah, bagaimana ini? Nah, disitulah para pemimpin bangsa ya harus bijak ya menanggapi. Saya mencoba menjawab diskusi ini. Ada doktrin mengatakan fakta lebih kuat dari kata-kata. Konstitusional dialog pernah terjadi terkait 4 pilar MPR RI, terkait RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Sekarang bagaimana ini? Apakah mengikuti fakta?
atau hanya sekedar kata-kata. Nah. Disitulah tugas pemimpin bangsa, Mbak Gita. Oke, di situ ya diuji ya tugas pemimpin bangsa ya. Iya. Nah, langkah ke depannya seperti apa sih Bang harusnya Bang, agar ini pemilu nanti ini berjalan dengan lancar? Tapi nanti kita akan membahas mengenai ada lagi keputusan MK juga yang tadi pula diputuskan. Tetap bersama kami di Nusantara Petang, dialog mengenai MK tolak gugatan batas usia Capres-Cawapres akan kembali. Kembali lagi bersama kami di Nusantara Petang, kita melanjutkan dialog mengenai MK kembali tolak gugatan batas usia Capres-Cawapres dan masih bersama dengan narasumber kita, Bang Iskandar. Bang, tadi melanjutkan mengenai putusan yang ambang batas atas usia mengenai itu. Nah, ini tinggal 2 hari lagi, apakah memungkinkan, Bang? 2 hari terkait ambang batas usia terkait yang putusan Betty itu. Iya, Betul ya. oke. Jadi saya katakan tadi kan dalam aturannya sudah kita lihat juga para akademisi, para ahli mengatakan jika KPU merubah peraturan KPU itu harus konsultasi dengan DPR. Iya, baik. Nah, sementara si 2 hari ini cukup waktu tidak nih? sementara DPR masih reses ya. Kita tidak tahu bagaimana itu jangkauannya juga ya, makanya kalau jawaban saya berdasarkan fakta ya, pernah kejadian seperti ini, cuma konteksnya undang-undang yang berbeda. Yang satu tentang rintisan sekolah berstandar internasional, yang satu tentang 4 pilar MPR RI, itu para pihak melakukan konstitusional dialog. Nah, solusinya ya mungkin dicoba saja para pihak yang terkena aturan yang putusan kemarin yang 3, 2, 4 itu. Jadi jangan pihaknya ada siapa saja itu, Bang? Ya bisa saja dari KPU, dari unsur DPR, dan sudah pasti Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan yang mengeluarkan putusan tersebut. Melakukan konstitusional dialog. Kenapa saya katakan konstitusional dialog? Dan itu sudah pernah fakta terjadi. Yang RSBI dan tentang 4 pilar MPR RI. Melakukan dialog konstitusional para pihak. Itu memang prosesnya ya Bang ya seharusnya ya? Bukan proses seharusnya, tapi itu fakta pernah kejadian ketatanegaraan seperti itu. Tidak ada dalam aturan hukum, tapi fakta kejadian hukum ketatanegaraan seperti itu. Melakukan konstitusional dialog. Nah, memang apapun bentuknya kan putusan hakim itu kan ya putusan manusia juga ya, artinya jauh dikatakan sempurna 100% ya tidak bisa juga kan, namanya manusia kan, diperlukan juga sih menurut saya konstitusional dialog. Itu ya kuncinya ya konstitusional Bang dialog. Kalau tidak bisa KPU melaksanakan konsultasi dengan DPR, bagaimana ini aturan mainnya tentang calon yang di bawah 40 yang pernah jadi kepala daerah. Sementara kan banyak para masyarakat menanggapinya ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri kan, tidak doktrinnya tidak jelas dalam putusan tersebut karena bisa ditafsirkan ganda. Beda dengan maksimal 70 tahun tuh jelas doktrinnya, tidak ada Betty itu yang itu betu. Beda betul ya. 7.0.21. Jadi ini tidak ya, bisa ditafsirkan komposisi ganda. ini ya Bang ya. Iya. Mengenai komposisi ini. Nah, ini sungguh menarik juga. Ada juga doktrin dalam istilah hukum pidana bahwa jika hakim terbelah 2 seimbang, terdakwa lepas. Nah, timbul pertanyaan, jika putusan 102 garing PUU garis datar Romawi 21 tahun 2023 tentang pengujian undang-undang pemilu yang 169 Ki ini kan diputus 8 hakim. Bagaimana kalau misalnya putusannya 4 setuju 4 pendapat berbeda? Itu bagaimana Bang? Nah itu kan, makanya kan dalam Mbak Gita juga sudah dalam pertemuan kemarin yang mengatakan diputus oleh minimal 7 hakim. Artinya 8 bisa. 8, apakah bisa saja putusannya 4 setuju 4 tidak? Bisa. Tetap bisa. Bisa. Nah, artinya kalau dalam konteks terminologi hukum pidana, bila hakim terbagi 2 seimbang, terdakwa lepas. Nah, kan nggak jelas ini. Jadi mungkin juga bisa aja dari pembelajaran kepada lembaga Mahkamah Konstitusi, jangan sampai dengan adanya hakim yang diputus 8 ini, suatu saat nanti putusannya bukan Betty lagi itu ya, sama-sama seimbang itu kan. Akhirnya putusannya ngambang, rancu ya, bukan ngambang. Jadi
bisa saja dilepas atau jadi idealnya ganjil ya, jangan sampai Ya, seimbang 8 itu, ya. oke. Ada doktrin tadi kan, jika pendapat hakim terbelah 2 seimbang, terdakwa lepas, artinya perkaranya lepas ngambang gitu Iya, kan. iya, iya. Itu Tidak mungkin selesai artinya, Bang, ya. bisa juga kita memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan putusan minimal 7 hakim, tapi dipertimbangkan juga 8 hakim itu ada peluang seimbang. menjadi seimbang 4-4 itu ya, Bang, ini ya. kan. Karena dengan adanya putusan ini saya baca, oh cuma 8 hakim, satu pendapat berbeda. Nah, bagaimana nanti kalau ada misalnya peluang itu, seimbang peluang, itu. karena kan kalau rasio itu kan dipastikan jangan sampai seimbang. Yang ganjil saja bisa beda-beda tipis kemarin kan, 3-2-4, apalagi yang benar-benar Genap seimbang. ini. Nah, karena putusannya beda betul tidak masalah, tapi kalau suatu Karena saat jauh ya, nanti, Bang, ya. nah itu jadi Oke. bisa masukan kepada Mahkamah Konstitusi diatur tuh terkait peraturan Jumlah. Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang jumlah hakimnya tersebut itu. Oke, Mungkin ke Bang, depan. ini kita tinggalkan mengenai putusan hakim mengenai batas usia atas maksimal. Nah, ini diputuskan juga mengenai pencalonan dari capres-cawapres yang sudah 2 kali. Ya. Ini ditolak juga, ini bagaimana Bang Oke. menanggapinya? Oke ya, Mbak Gita, saya coba berkontak ke negara Rusia. Ya. Vladimir Putin itu sudah 2 periode. Oke. Artinya dalam konstitusi Rusia itu sebetulnya tidak boleh. Tapi sebelum masa jabatannya habis, itu di referendum konstitusinya. Akhirnya masa jabatannya diputihkan dan dia bisa menjabat lagi. Oke. Bahkan dalam konstitusi Rusia mengatakan hukum Rusia lebih tinggi dalam hukum daripada hukum internasional. Artinya bisa saja tafsir Vladimir Putin bahwa untuk kepentingan bangsa dia bisa Terus semua lanjut. mau-maunya sama negara Iya. lain. Nah, apakah makanya kan saya bilang tadi, kalau bisa jabatan presiden itu 2 periode, ya seperti kemarin rame mahasiswa nanya, Pak, menurut Pak Iskandar bagaimana ini masa jabatan presiden lebih dari 2 periode? Bapak bagaimana? Bisa iya, bisa tidak. Selesai. Bisa iyanya bagaimana? Pasal 37 dikatakan untuk merubah Undang-Undang Dasar 45, sepertiga anggota MPR mengajukan untuk berubah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu kalau mau caranya. Kalau tidak, ya jelas. Di konstitusi cuma 2 periode. Tidak dapat dipilih kembali. Nah, makanya inilah pembelajaran ke mahasiswa. Artinya jangan ada isu-isu hukum konstitusional kita tanggapi dengan yang tidak baik. Kita pelajari dulu konstitusi itu. Karena semua perubahan itu pasti ada proses. Ya, ada Sementara proses. ini kan yang bicarakan statement aja. Tidak ada sepertiga anggota MPR, nggak ada itu ya. Oke. Jadi itu makanya masa jabatan presiden lebih dari dua periode itu sudah pernah terjadi di contoh negara lain di Rusia. Nah, bagaimana ini di Indonesia? Nah, kan? Tapi kan putusan yang jelas ya ditolak ya. Tapi saya belum baca putusannya, komposisi hakim konstitusinya bagaimana, apakah ada pendapat berbeda atau konkuring, saya tidak baca. Tapi ada di negara lain yang bisa lebih dari 2 periode. Contohnya Presiden Rusia Vladimir Putin. Oke, Bang, pertanyaan terakhir, harapan Abang mengenai 2 keputusan MK yang tadi diputuskan, apa sih Bang ke depannya? Statement akhir dari Abang. Kedepannya, yang khusus concurring opinion, yang putusan Betty ya terkait yang di pertimbangan hukum mengatakan bahwa hakim konstitusi bahwa yang pernah atau sudah sedang menjalani kepala daerah ya ditafsirkan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Sementara yang concurring hanya gubernur. Nah, itu disepakati karena apakah itu benar-benar concurring, apakah itu bisa pendapat berbeda. Nah, ke depan harus di pembelajaran ini ya, kita juga tidak bisa menyalahkan Mahkamah Konstitusi. Artinya ke depan jangan sampai ada putusan yang komposisinya begini, ya kan? Yang 3 jenis, kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, yang satu gubernur, ya kan? Ini apakah benar-benar concurring, apakah bisa ditafsirkan pendapat berbeda? Nah, faktanya kan banyak masyarakat yang menanggapinya berbeda. Ini yang untuk pembelajaran putusan yang kedua. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi ini ya, jadi jangan sampai hakim itu genap. Ya. Ya. Agar tidak jadi ada yang seimbang. Artinya agar kalau genap bisa saja kan pendapatnya berbeda 4, setuju 4. Bagaimana itu nanti? Iya. Ya, artinya usia
hakim memutus dalam perkara itu minimal 7 atau Ganjil 9. ya? Nah, ganjil ya. Oke. Jangan 8 ya. Karena memang putusan ini jelas ya, tidak ada Oke. ada imbang. Tapi kalau imbang kan bagaimana nanti Jadi itu? menutup peluang untuk adanya keputusan menutup seimbang ya, peluang Bang ya. Baik. Jadi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kita bisa memberikan masukan kepada lembaga penjaga konstitusi ya, the guardian of constitution, itu bagaimana menanggapi konkuring, bagaimana jumlah hakim. Jumlah hakim. Oke. Ganjil idealnya. Oke, 2 poin itu Bang ya. Semoga putusan MK ke depannya tentu membawa kebaikan ke depannya, Bang. Baik, terima kasih Bang Iskandar sudah sharing dialog dengan kita di Nusantara Petang. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Nusantara Petang. Terima kasih, Bang. Ya, makasih. Selamat Bu Gita. Sukses selalu untuk Iya, sukses selalu, Nusantara. Bang.